Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-126 dengan judul Tegar Hati Sepasang Lelaki. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Edi Juni sebagai Boy Barret, Sunario sebagai Mat Rompal, Hestu Irina sebagai Hesti, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Boy Barret dan Mat Rompal, kedua lelaki pelarian penjara itu berhasil memaksa gadis di tanah perkebunan itu untuk melayani makan mereka, sekaligus berhasil merampas senapan milik gadis tersebut. Di saat keduanya sedang menikmati makanan, terdengar pintu diketuk dari luar. Cepat Mat Rompal mengancam gadis itu untuk diam dengan todongan senapan, sedangkan Boy Barret mendekati pintu dengan sebilah pisau dapur siap di tangan.
Boy Baret perlahan-lahan membuka kunci pintu dengan tangan kirinya. Lalu dengan gerakan kilat ia membuka daun pintu itu dan dengan cepat merenggut baju orang yang mengetuk pintu tersebut dan langsung menghempaskannya ke dinding, sekaligus menutup pintu itu dengan lututnya. Sebelum lelaki pendatang itu menyadari sesuatu, ujung pisau dapur yang runcing dan tajam telah menempel ketat pada kulit tenggorokannya. Jangan bergerak, sobat. Kalau kau tidak ingin kulobangi tenggorokanmu, pakai pisau ini. Jawab, siapa kau? Saya hanya pendatang. Kau mau coba-coba bohong, Bukankah kau kakak dari gadis itu? Tidak, aku tidak kenal dia. Paksa gadis itu bicara, Mat. Ayo, bicara, Non. Bicara. Bukankah lelaki itu kakakmu, Ayo jawab. Atau kusumpah lubang kupingmu pakai peluru, Bukan. Dia bahkan baru kenal saat ini. Bohong kau. Sungguh, kakakku adalah itu yang potretnya ada di atas dinding. Mungkin benar. Lelaki yang dipotret itu memang wajahnya mirip kau. Jadi lelaki yang ini bukan kakakmu. Oke, Boy. Tanya lelaki itu, siapa dia? Mungkin dia seorang petugas polisi yang sengaja mengejar kita. Oke, Bu. Kau seorang polisi? Jawab. Bukan. Sialan. Caramu menjawab seperti meremehkan aku, Bu. Kau memukulku. Kenapa tidak? Aku bahkan biasa menghabisi nyawa orang yang sikapnya angkuh seperti kau. Sekarang jawab yang benar. Siapa kau? Kau tidak bisa memaksa aku dengan hanya ancaman pisau dapur dan... Keparat, kau menyakiti temanku. Ku tembak kau. Sebelum kau menembak, aku akan menikam jantung temanmu ini. Lakukanlah. Mat, jangan menembak. Dia bisa membunuhku dengan pisau. Oke, mungkin dia memang tangkas, tapi dia tidak akan bisa menggertak kita. Baik anak muda, lepaskan temanku dan juga lemparkan pisau di tanganmu itu. Kalau tidak, akan kubunuh gadis ini. Dan aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, Bung. Jangan. Baiklah. Aku kalah. Nah, ini pisaunya. Jangan sakiti gadis itu. Boy, ikat anak muda itu. Nah, kau sekarang sudah terikat. Sekarang jawab, siapa kau? Sudah kukatakan aku hanya pendatang. Namamu? Galang. Hemat, apakah kita tidak salah dengar? Entahlah, aku dan kau seperti pernah mendengar itu. Coba tanya sekali lagi. Namamu, Bung? Coba katakan lebih jelas. Galang namaku. Atau kalian tuli, Galang. Maksudmu Galang Gemilang? Nah, itu kau sudah tahu. Rupanya dia ini manusianya, Mat. Buyung Codet pasti akan senang kalau kita menyeret dia ke tempat. Sialan. Kau menendang luka di pahaku. Ku cekik kau. Aku bukan binatang yang bisa kau seret semaumu. Kalau aku tidak melawan kalian, itu karena aku tidak ingin kalian mencederai gadis itu. Persetan. Meskipun namamu cukup dikenal dan disegani para penjahat, tapi itu bukan penjahat seperti kami. Mulai hari ini, namamu akan lenyap di masyarakat, Galang. Mat, ayo kita pergi. Bawa bekal makanan secukup saja. Boy, bagaimana dengan gadis ini? Kita bawa. Kalau tidak, ia akan melaporkan kepada polisi tentang diri kita. Jangan kau ganggu gadis itu. Kau boleh bawa aku, tapi biarkan gadis itu tetap di sini. Ini rumahnya, dan dia tidak bersalah. Persetan. Kami yang mengatur, bukan kau.
Ayo cepat, sebelum kakak gadis ini datang membuat kesulitan. Jangan lupa, ikat gadis itu supaya dia tidak... Keparat, kau menendang luka di pahaku lagi. Kau sebenarnya mau apa? Kau jelas sudah terikat, tapi kau masih juga mau melawan. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu sekarang juga? Kau mau coba? Mau coba? Kalau kau dekat-dekat ke sini, akan kutendang luka di pahamu itu lagi. Anak setan kau. Woi, kau jaga gadis ini. Biar aku yang mengawal Galang. Gadis ini cukup kau kawal dengan pisau dapur itu. Tapi kalau si monyet ini mau main gila, akan ku gebruk kepalanya pakai popor senapan ini. Ayo jalan! Nona, aku mau tanya, apakah daerah ini ada jalan raya? Ada, tidak jauh dari sini. Melewati jalan setapak di samping kebun karet itu, akan ada tempat telepon umum, persis di tepi jalan raya. Telepon umum? Bagus, aku ada gagasan. Ayo, jalan terus. Hemat, hati-hati mengawasi Galang. Manusia yang satu itu terkenal banyak akalnya. Jangan khawatir, Boy. Dia bukan manusia tahan peluru. Oke, Galang. Ayo. Jalan terus seperti yang dikatakan gadis itu. Dan jangan macam-macam kau. Aku baru ingat. Rupanya kalian yang kabur dari penjara itu, Hebat. Nama dan potret kalian terpampang di koran-koran. Tapi mana yang kurus, yang seorang lagi? Di koran-koran ada kulihat potret 3 orang. Sudahlah, jangan banyak mulut. Ayo jalan. Ini jalan raya. Berhenti dulu di sini. Bersembunyi di balik pohon besar ini. Nah, Nona, sementara aku lepaskan ikatan tanganmu. Tapi kau jangan coba-coba kabur. Boy, jangan gila. Kenapa kau lepaskan ikatan tangan gadis itu? Diam kau, Mat. Aku punya gagasan bagus. Nona, sekarang kau pergi ke tempat telepon umum itu dan hubungi rumah sakit terdekat. Katakan, minta dikirim mobil ambulan ke sini. Mengerti? Katakan, familimu sakit keras. Cepat kerjakan. Tapi untuk kerjakan. Apa? Baik. Boy, apa maksudmu menyuruh gadis itu untuk menelepon rumah sakit? Pakai otak, Bumat. Kita tidak mungkin berjalan dengan membawa 2 tawanan dan kakiku yang pincang ini. Kita perlu mobil untuk cepat sampai di tempat kita. Pasti si Puyung Codet sudah tidak sabar menunggu kita, Mat. Iya, benar. Lihat, gadis itu menuju kemari. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot.
Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Kau sudah menelepon rumah sakit? Atau kau tadi malah menelepon polisi? Bisa ku habisi kau, Nona. Sungguh, aku menelpon ke rumah sakit. Dan mereka mengatakan akan datang dengan mobil ambulan sebentar lagi. Kau ceroboh, Boy. Bagaimana kalau mobil ambulan itu membawa banyak orang? Kita nanti yang akan repot. Paling-paling untuk menjemput orang sakit. Mereka hanya mengirimkan 3 orang bersama sopir. 3 orang dari rumah sakit tidak ada artinya dibandingkan 1 orang dari kepolisian. Kita pasti bisa membereskan mereka. Aku sudah tidak sabar untuk pulang dan langsung mencari jejak si tengkorak Jailangkung itu untuk membuat perhitungan. Dan mau kemana kau? Mau coba-coba kabur? Bisa ku tembak kau pakai senapan laras ganda ini, tahu? Tajam juga matamu. Kau jangan main-main, Galang. Kami bukan penjahat murahan yang bisa kau kelabui. Kau tadi menyebut-nyebut nama si tengkorak. Itu nama julukan temanmu yang ikut kabur dari penjara bersama kalian, bukan? Seingatku, namanya yang tertulis di koran tidak pakai Jailangkung. Bukan urusanmu, Bung. Diam kau. Mobil patroli polisi. Cepat sembunyi. Galang, kesini kau. Kau jangan coba-coba berdiri di situ untuk menarik perhatian polisi. Aku bisa menembakmu dari tempat ini. Cepat! Ayo cepat, atau ku tembak kau. Seorang penjahat memang selalu dikejar ketakutan. Itu bukan suara sirene mobil polisi, tolol. Tapi mobil ambulan yang kau pesan itu. Nah, itu dia kemari. Diam kau. Kalian semua tunggu di sini. Aku yang akan menghadapi orang-orang rumah sakit itu. Boy, kau jaga si Galang ini. Jangan sampai dia membuat ulah. Jangan khawatir. Meskipun kakiku sakit, tapi tanganku selalu siap untuk melempar pisau ke lehernya kalau dia bertingkah. Oke, bapak-bapak. Anda turun semua. Kami hanya mau meminjam mobil ambulan ini. Ayo cepat turun. Ayo cepat. Tidak ada yang sakit. Cepat, semua turun. Ayo turun. Ayo cepat. Oke, Boy. Kau Nona dan juga kau Galang. Naik ke mobil ini. Ayo cepat. Boy, pegang senapan ini. Dan suruh kedua orang ini duduk di lantai mobil. Supaya tidak berusaha mengingat-ingat jalan yang akan kita lalui. Dimanapun sarangmu, para petugas hukum selalu punya penciuman tajam untuk menemukan kalian dan menjebloskan kalian ke dalam penjara lagi. Sekali lagi kau bicara begitu, pukulan yang akan kau terima lebih menyakitkan lagi. Boy, awasi kedua tawanan kita itu. Aku yang akan mengemudikan mobil ini. Maaf, bapak-bapak. Kami pinjam mobil ambulan ini sebentar. Sebaiknya untuk pulang ke rumah sakit, Anda pakai kendaraan umum saja. Nah, selamat siang. Jangan mengemudikan mobil ini terlalu cepat, Wat. Nanti kita bisa dicurigai. Jangan khawatir, Boy. Ini mobil ambulan. Kita bisa lewat di jalan manapun dengan leluasa tanpa dicurigai siapapun. Jangan dulu merasa aman, tolol. Ingat, kita tadi meninggalkan orang-orang petugas rumah sakit di pinggir jalan sana. Bukan tidak mungkin mereka sudah menelpon polisi.
Dan mungkin sekarang para petugas sudah siap untuk mengejar kita, tolong. Oke, aku akan membelokkan kendaraan ini lewat jalan tol. Oh, sial. Di depan sana dijaga ketat oleh beberapa mobil patroli. Mereka pasti sedang menggeledah dan memeriksa setiap mobil untuk menemukan kita. Ambil jalan lain, cepat. Terlambat. Lihat, salah seorang polisi sudah memberi tanda agar kita berhenti. Bunyikan sirine, tolong. Mereka pasti mengira kita petugas rumah sakit yang sedang mengantarkan pasien. Tidak bisa. Para petugas polisi itu telah memegang senjata. Boy, mereka tahu kita mengenakan seragam penjara. Aduh, kita tertangkap, Boy. Tancap gas. Tabrak saja pagar penghalang itu. Tancap, Mat Rompal. Tancap. Menunduk, Boy. Menunduk. Dengan kenekatan yang brutal, kedua pelarian penjara yang menggunakan mobil ambulan itu memacu kendaraannya dan menabrak pagar pengaman tanpa menghiraukan peringatan para petugas dan langsung meluncur deras melintasi jalan raya dengan kecepatan kilat. Sementara itu, para petugas polisi dengan sigap memacu kendaraannya untuk mengadakan pengejaran. Sial, mereka mengejar kita, Mah. Boy, ancam terus, Mat. Di belakang ini, aku akan menghalangi kejaran mereka dengan tembakan. Oke, jalankan mobil ini dalam garis lurus, supaya aku lebih mudah membidik. 2 peluru dari senapan berlaras ganda ini pasti akan membuat mobil patroli yang paling depan itu terguling. Awas, Mat. Atau aku memulai membidiknya. 1, 2. Keparat. Kau menendang luka di pahaku lagi, setan. Sekarang aku bunuh kau. Lukaku kau tendang lagi. Tak akan kubiarkan kalian mempermainkan dan menyerang petugas suku. Persetan kau, Galang. Apa yang terjadi? Setan, laki-laki kau, Galang. Tanpa diduga, Galang yang masih dalam keadaan terikat tangannya menyerang Boy Baret di saat lelaki tersebut tengah membidikkan senapan ke arah mobil patroli yang sedang mengejarnya. Terjadilah pertarungan antara Boy Baret dengan luka di pahanya dan Galang yang masih dalam keadaan terikat tangannya. Sementara Mat Rompal terpaksa harus tetap memacu mobil ambulan curian tersebut, diikuti oleh mobil-mobil patroli yang terus mengejarnya. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayer. Tonikum Bayer, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayer bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayer, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayer mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan.
Tony Kumbayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbayar cari sehat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.